Katabolisme merupakan suatu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dengan menghasilkan atau melepaskan energi. Reaksi katabolisme menghasilkan energi yang berasal dari terlepasnya ikatan-ikatan kimia yang menyusun suatu persenyawaan, yang artinya ikatan-ikatan senyawa kompleks yang terurai selama proses katabolisme dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat berperan untuk menghasilkan energi. Senyawa-senyawa tersebut akan berperan untuk menghasilkan energi yang akan diubah atau dikonversikan ke dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Contoh peristiwa katabolisme adalah respirasi seluler. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, respirasi yang terjadi di dalam sel dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob yang merupakan peristiwa respirasi yang membutuhkan oksigen selama prosesnya, dan respirasi anaerob yang merupakan peristiwa respirasi yang tidak membutuhkan oksigen selama prosesnya. Kita mulai dengan respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan peristiwa respirasi seluler yang membutuhkan oksigen selama prosesnya berlangsung. Selama proses respirasi aerob, yaitu contohnya pada proses pemecahan glukosa di dalam sel, glukosa yang merupakan senyawa kompleks dengan gugus 6 karbon akan dipecah atau dioksidasi menjadi CO2 atau karbon dioksida dan air atau H2O yang akan dilepas ke lingkungan, serta menghasilkan energi yang akan dipakai oleh makhluk hidup untuk berbagai aktivitas. Seperti pada persamaan reaksi yang umum kita dapatkan sejak awal sekolah kita mengenal pelajaran sains. Peristiwa katabolisme glukosa melalui respirasi aerob dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis atau pemecahan senyawa glukosa dengan gugus 6 karbon menjadi senyawa 3 karbon yaitu pirufat. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yaitu terjadi pemecahan pirufat menjadi senyawa 2 karbon yaitu asetil-CoA. Yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang terakhir adalah rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Peristiwa respirasi aerob secara umum dapat terlihat pada gambar. Kita mulai dari peristiwa glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa atau reaksi penguraian atau pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma di dalam sel. Dan peristiwa glikolisis dapat berlangsung secara aerob atau dengan adanya oksigen, maupun secara anaerob atau tanpa adanya oksigen. Glikolisis merupakan penguraian glukosa atau senyawa dengan 6 karbon menjadi pirufat atau senyawa dengan 3 karbon, dan dari satu molekul glukosa yang diuraikan akan menghasilkan 2 senyawa pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimana proses glikolisis secara rinci? Mari kita bahas. Pada tahap glikolisis, terjadi 2 fase reaksi, yaitu fase investasi energi, atau fase di mana 2 molekul ATP diperlukan untuk mentransfer gugus fosfat ke glukosa, sehingga glukosa memiliki simpanan energi yang lebih tinggi. Energi ini diperlukan untuk fase selanjutnya, yaitu fase pemanenan atau pelepasan energi. Kita lihat secara rinci bahwa pada langkah pertama terjadi peristiwa fosforilasi atau peristiwa menempelnya gugus fosfat pada glukosa. Gugus fosfat yang berasal dari ATP dilepaskan dan kemudian berikatan dengan glukosa, sehingga glukosa akan membentuk glukosa 6-fosfat. Peristiwa ini dibantu oleh enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat kemudian akan mengalami perubahan struktur menjadi fruktosa 6-fosfat. Peristiwa ini dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat
akan mengalami fosforilasi lagi yang berasal dari gugus fosfat dari ATP, sehingga membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Peristiwa ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat akan dipecah menjadi dua molekul yang memiliki 3 karbon, yaitu yang pertama adalah dihidroksiaseton fosfat, yang kedua adalah gliseraldehid 3-fosfat. Peristiwa ini dibantu oleh enzim aldolase. Namun, karena dihidroksiaseton fosfat tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, maka molekul ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Sehingga sekarang terbentuk dua molekul gliseraldehid 3-fosfat. Setiap molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P akan memberi 2 elektronnya dan 1 atom hidrogennya kepada NAD+. Sehingga terbentuk NADH. Kemudian, masing-masing G3P atau gliseraldehid 3-fosfat kembali berikatan dengan fosfat anorganik, membentuk 1,3 bifosfogliserol. Peristiwa ini dibantu oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase. Selanjutnya, fosfat pada 1,3 bisfosfogliserat akan ditransfer ke ADP sehingga membentuk ATP. Yang kemudian akan membentuk 3 fosfogliserat. Peristiwa ini dibantu dengan enzim fosfogliserokinase. Kemudian, 3 fosfogliserat memindahkan gugus fosfatnya ke karbon nomor 2, sehingga membentuk 2 fosfogliserat. Peristiwa ini dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan melepas H2O atau uap air. Peristiwa ini dibantu dengan enzim enolase. Setiap fosfoenol pirufat, masing-masing fosfoenol pirufat akan mentransfer fosfat anorganiknya kembali kepada ADP sehingga terbentuklah ATP. Dan fosfoenol pirufat akan berubah menjadi pirufat. Peristiwa ini dibantu oleh enzim pirufat kinase. Dapat kita lihat bahwa pada tahap 1 sampai ke 5 selama proses glikolisis menggunakan 2 ATP. Dalam hal ini, tahap 1 sampai ke 5 merupakan tahap yang disebut dengan tahap investasi atau penggunaan energi. Sementara itu, pada tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi peristiwa pemanenan energi atau ATP dihasilkan selama prosesnya. ATP yang dihasilkan berjumlah 4, sementara ATP yang digunakan berjumlah 2,
Sehingga jumlah bersih ATP yang dihasilkan adalah 2 ATP. 4 ATP yang dihasilkan dikurangi 2 ATP yang digunakan, sehingga jumlahnya adalah 2 ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis. Jadi, dari 1 molekul glukosa akan dihasilkan 2 pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH.